Jadi untuk langkah pertama kita klik buat desain, kemudian kita gunakan poster ruang kelas vertikal ini sebagai contoh, kemudian kita rubah warnanya menjadi warna abu-abu. Jadi dalam pemilihan warnanya ini sesuai dengan kesukaan teman masing-masing, namun ini sebagai contoh saya gunakan abu-abu. Kemudian kita pergi ke menu elemen, kemudian kita ambil di bagian bentuk, kemudian kita pilih bentuk bulat, kemudian kita posisikan pada posisi sudut kiri. Nah, kita perbesar dulu agar mudah di dalam meletakkan posisinya. Kemudian kita klik kembali di bagian bentuk sebelumnya, kita klik, kita posisikan di posisi tengah terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membuat struktur ataupun bagan dalam versi bentuk bulatnya. Dan kita rubah warnanya, kita klik warna putih. Kemudian langkah selanjutnya kita klik, kemudian kita perbesarkan ataupun kita sesuaikan posisi dan ukurannya. Oke, kemudian kita klik titik 3, kemudian kita pilih aktifkan diagram alir kilat. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan garis diagram ataupun garis secara manual. Kita klik panah, maka akan objek yang pertama akan terduplikat dan mengeluarkan diagram dari objek sebelumnya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Kemudian kita letakkan. Nah, kemudian kita posisikan posisinya dulu agar terlihat rapi tentunya. Oke, dan kita klik garisnya. Maaf, kita klik bentuknya dulu. Oke, bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga kita posisikan sehingga posisinya sesuai di bagian tengah. Kemudian kita klik di bagian garis dari diagramnya, kemudian kita pilih ketebalan garis. Jadi ketebalannya dapat teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini hanyalah sebagai sampel ataupun sebagai contoh, dan suatu waktu ketebalan garis ini dapat berubah karena sesuai dengan kebutuhan yang saya gunakan tentunya. Oke, ketebalan garis. Dan kita pilih warna garis. Di sini saya menggunakan warna hitam. Jadi ini hanyalah sebagai contoh saja di dalam pembelajaran kita kali ini. Oke. Dan kita klik melakukan hal yang serupa, klik garis, kemudian pilih di bagian warna. Maka kita gunakan warna hitam. Oke, jadi kalau ketebalannya kita tambahkan sedikit mengikuti ketebalan garis sebelah kanan. Jadi ini masih ada beberapa posisi yang menurut saya kurang pas. Nah, jadi ini ada berbagai macam bentuk garis, ada yang lurus, ada yang siku-siku. Namun di sini saya menggunakan garis yang lurus saja terlebih dahulu. Nanti di bagian lain kita akan menggunakan garis siku-siku. Oke, untuk langkah selanjutnya lakukan diagram, klik pada bentuk, kemudian kita sesuaikan. Oke, kemudian kita sesuaikan posisinya di bagian kanan ini masih terlalu luas. Kemudian kita posisikan, kita klik saja, otomatis diagramnya akan mengikuti, akan menjadi lengkung karena kita sudah mengaktifkan diagram alir kilat. Otomatis garisnya terbuat sendiri. Jadi untuk posisinya ini, ya ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel saja di dalam tutorial kali ini. Kalau teman-teman ingin membuat bentuk bulat ataupun bentuk setengah lingkaran, terserah. Jadi ini hanyalah sebagai contoh saja. Saya membuatnya seperti ini. Oke, kita posisikan di bagian tengah. Kemudian untuk di bagian bawah ini kita luruskan. Jadi tinggal kita klik saja, maka otomatis dia akan menjadi lurus. Kemudian untuk selanjutnya klik tanda panah, maka otomatis akan menduplikat objek yang kita klik sebelumnya. Oke, kita posisikan.
Oke, kemudian lakukan yang serupa, klik objek, kemudian klik tanda tanah, maka akan memunculkan objek yang serupa dengan objek yang sebelumnya dengan menggunakan diagram ataupun garis secara otomatis. Nah, langkah selanjutnya kita klik garis. Oke, kita sesuaikan. Di sini kita menggunakan lurus saja. Nah, dari bagi teman-teman yang ingin menggunakan garis lurus ataupun siku boleh, tapi saya menggunakan di sini garis lurusnya saja. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik kembali objek yang sebelumnya, kemudian kita klik tanda panah ini, kemudian kita arahkan ataupun kita bawa ke objek yang ingin kita buat. Oke, di sini saya menggunakan garis lurus kembali, tidak menggunakan garis siku. Oke, maka otomatis dia akan menjadi lurus. Jadi untuk formasinya saya buat semacam ini. Jadi ini formasi ala-ala saya. Jadi mungkin teman-teman memiliki formasi sendiri, boleh dikreasikan dengan kreasinya masing-masing. Jadi untuk langkah yang selanjutnya sama, ya, kita klik objek, kemudian kita klik panah, kemudian kita klik garis, kemudian kita pilih lurus. Jadi kita klik objek dulu, klik garis, kemudian kita arahkan ke posisi mana kita ingin posisikan. Misal saya ingin posisikan di bagian sudut kanan. Oke, kemudian kita klik garis, kemudian kita pilih di bagian bentuk garis. Di sini saya menggunakan garis lurus, maka otomatis dia akan menjadi lurus. Jadi kurang lebih formasinya seperti ini di dalam bagan ataupun struktur yang saya buat kali ini. Jadi bagi teman-teman mungkin memiliki ide ataupun bagan ataupun struktur lain, jadi dapat dikreasikan menggunakan kreasinya masing-masing. Jadi ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel dalam pembelajaran kita kali ini tentunya. Oke, kita matikan dulu diagram aliran kilatnya. Oke, jadi formasinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita melakukan penyesuaiannya terlebih dahulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mencari elemen bingkai. Jadi bingkai ini nanti fungsinya untuk memasukkan beberapa foto pada lingkaran bulat yang ingin kita gunakan. Maaf, menu bingkainya tidak ketemu. Oke, kita cari, kita scroll saja, tidak usah menggunakan keyword atau kata kunci. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia bingkai seperti ini yang saya maksud. Jadi ini adalah fungsinya nanti untuk memasukkan foto pada lingkaran struktur yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita perkecil dahulu. Oke, kita perkecil sehingga menyesuaikan bentuk bulatan yang kita buat sebelumnya. Oke, kita perkecil. Oke, kita arahkan, kita letakkan di bagian tengah sehingga menimbulkan garis putih. Jangan semua kita tutupi ya, sisakan sedikit line ataupun garis. Dan selanjutnya kita klik, kita duplikat, kemudian kita posisikan ke bentuk selanjutnya. Oke, sudah, kita klik duplikat, kita arahkan kursornya ke bentuk selanjutnya, bentuk kedua, ketiga masuk saya. Kita klik lagi, sesuaikan, kita klik kembali, nah, kita sesuaikan. Oke, kemudian kita klik duplikat, kita klik duplikat. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, kita turunkan terlebih dahulu. Oke, kita turunkan ke bawah. Kita selanjut di bentuk selanjutnya, kemudian kita duplikat, lakukan hal serupa pada ini, kita sesuaikan kembali bentuknya. Oke, kita perkecil dulu biar terlihat lebih mudah tentunya. Oke, kita perkecil dan kita perbesar kembali sehingga menutupi bentukan yang bulat.
Oke, kita duplikat kembali, kita bawa ke objek bentuk selanjutnya, kemudian kita arahkan, duplikat, kemudian arahkan ke bentuk selanjutnya. Oke, kemudian kita posisikan pada posisi yang semenarik mungkin ya, dan kita bawah kembali. Jadi setiap bentuk ini akan kita isi dengan foto ya. Kita masukkan bingkai terlebih dahulu, kita duplikat. Oke, kita duplikat, kita arahkan ke bentuk selanjutnya. Oke, kita klik, kita duplikat, kita arahkan. Oke, jadi untuk penyesuaian bingkainya kurang lebih seperti ini. Jadi bingkai-bingkai ini selanjutnya akan kita isi dengan beberapa foto siswa-siswa yang ingin kita masukkan tentunya. Oke, kemudian kita pergi ke menu unggahan, kemudian kita masukkan beberapa foto siswa. Oke, jadi foto ini hanyalah sebagai contoh ataupun sampel saja di dalam tutorial kali ini. Di sini ada, saya sudah menyiapkan ataupun saya sudah mengunggah beberapa foto dari perangkat saya unggah ke Canva, kemudian kita masukkan, kemudian kita arahkan ke bingkai yang pertama, kita arahkan, kita perkecil, kemudian kita masukkan, boom, otomatis akan masuk. Kita klik dulu edit foto, kemudian kita klik edit foto, kemudian kita pangkas. Ini pangkas ini fungsinya untuk menseleksi objek mana yang ingin kita masukkan. Di sini saya ingin masukkan objek di bagian kepala saja ataupun setengah badan saja. Oke, kemudian kita pilih foto selanjutnya, kita besar dulu. Oke, kita pilih foto selanjutnya. Oke, kita pilih, kemudian kita arahkan ke bentuk yang nomor 2, kemudian kita perkecil, kemudian kita arahkan, otomatis akan masuk. Jadi caranya untuk memilih objek yang ingin kita masukkan, klik di bagian edit foto, kemudian pangkas, kemudian seleksi objek yang ingin kita masukkan. Oke, untuk langkah yang selanjutnya caranya masih sama, klik di bagian unggah, kemudian kita masukkan, kemudian kita perkecil kembali sampai foto ini terdeteksi oleh bingkai. Oke, kemudian kita klik di bagian foto, kemudian kita edit foto, kemudian kita pangkas, kemudian kita seleksi objek mana saja yang ingin kita masukkan tentunya. Oke, kemudian kita scroll ke bawah kembali, kemudian untuk bingkai-bingkai selanjutnya akan kita isi juga, caranya masih sama teman-teman. Kemudian kita klik unggah, masukkan foto, arahkan ke bingkai, boom, otomatis akan masuk ke dalam bingkai yang kita buat. Kemudian kita seleksi objek dengan cara edit foto, kemudian pangkas, seleksi objek, kemudian klik enter ataupun selesai. Dan langkah selanjutnya masih sama juga ya, klik di bagian objek, kemudian kita perkecil, kemudian kita arahkan ke bingkai, maka otomatis akan masuk ke dalam bingkai yang kita buat tentunya. Kemudian edit foto, kemudian pangkas, kemudian seleksi objek. Oke, akan masuk. Kemudian sama juga, klik, kemudian perkecil, kemudian arahkan di bagian bingkai, tunggu sampai terdeteksi oleh bingkai,
maka akan jadi. Kemudian edit foto kembali, kemudian pilih pangkas, kemudian seleksi objek, kemudian kita pilih objek mana yang ingin kita masukkan, kemudian kita klik selesai. Kemudian untuk langkah selanjutnya masih sama. Di sini masih ada beberapa bentuk yang belum rata, nanti kita ratakan kembali. Tadi kita unggah terlebih dahulu saja. Caranya masih sama ya teman-teman. Jadi kita pilih objeknya, kemudian kita edit foto, kemudian kita pilih di bagian pangkas. Maka akan pangkas ini adalah memangkas menu-menu saja yang tidak penting, ataupun objek-objek mana saja tidak penting akan terpangkas pada bagian edit foto. Itu langkah selanjutnya masih sama juga ya. Kemudian foto terakhir kita masukkan, kita select dulu, kemudian kita drag ataupun kita arahkan ke bingkai, maka otomatis akan masuk ke bingkai yang sudah kita buat sebelumnya teman-teman. Oke, kita sesuaikan kembali. Jadi di sini masih ada beberapa bentuk yang tidak sesuai ataupun tidak sejajar. Di sini kita sejajarkan kembali supaya bentuknya terlihat rapi dan indah tentunya. Oke, jadi kurang lebih view-nya ataupun penampakannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan perindah struktur organisasi yang kita buat dengan cara kita akan memasukkan beberapa keterangan dari foto-foto yang sudah kita unggah sebelumnya. Jadi untuk langkah yang pertama, terlebih dahulu kita pilih dulu objek yang pertama. Oke, kita pergi ke menu elemen, kita cari bentuk ya. Bentuk ini nantinya akan kita isi keterangan-keterangan dari foto yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, kita menggunakan bentuk persegi panjang ini. Jadi fungsinya nanti adalah untuk mengisi keterangan dari foto-foto yang sudah kita import sebelumnya. Jadi caranya sangat mudah. Kita perkecil dulu ya, kemudian kita arahkan di bagian foto ini, dan kita arahkan dan kita pilih warnanya menjadi warna biru. Jadi warnanya ini tergantung keinginan teman-teman masing-masing, boleh warna putih, warna gradasi putih abu, ataupun warna hitam. Jadi sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Namun sebagai contoh saya menggunakan warna biru saja. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya sudah dapat bentuknya, kemudian kita pilih bentuk yang sudah kita buat, kemudian kita perbesar. Jadi kita sesuaikan dulu ukuran bentuk yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita sesuaikan kembali biar terlihat lebih rapi tentunya. Oke, kemudian kita klik kembali, kemudian kita pilih duplikat, kemudian kita posisikan pada foto yang kedua. Jadi ini juga adalah sebagai keterangan nanti tentunya. Jadi si foto kedua ini mendapatkan jabatan sebagai apa. Jadi ini fungsinya untuk memberikan keterangan pada setiap foto-foto yang kita masukkan. Jadi kita masukkan dulu, kemudian kita sesuaikan. Apabila terlalu besar dapat diperkecil, begitu juga sebaliknya teman-teman. Kemudian kita klik, kemudian kita duplikat,
kemudian kita arahkan pada foto selanjutnya, kemudian kita scroll ke bawah lagi ya. Jadi sebelumnya kita sesuaikan dulu. Oke, tadi kita klik dulu bentuk yang tadi, kita duplikat, kemudian kita arahkan ataupun kita drag ke foto selanjutnya. Jadi kita sesuaikan dan kita duplikat kembali, kemudian kita drag ataupun kita arahkan. Oke, kemudian kita klik, kita duplikat kembali, kemudian kita scroll ke bawah lagi, kemudian kita duplikat, oke, kita arahkan, kita duplikat, kita arahkan lagi. Oke, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini nantinya kita akan masukkan beberapa teks ataupun keterangan dari setiap foto yang sudah kita masukkan, agar teks yang kita masukkan itu terlihat lebih menarik tentunya. Kita pergi di bagian teks terlebih dahulu untuk memasukkan beberapa teks ataupun nama-nama dari setiap foto ini ya. Kita perbesar dulu agar mudah di dalam menata ataupun mengisi teks yang kita buat ya. Kita pergi ke menu teks, kemudian kita klik tambah judul, kemudian kita hapus, kemudian kita ganti dengan nama siswa ataupun siswi dari keterangan foto yang kita buat. Sini sebagai contoh saya menggunakan nama Hamzah, kemudian di bawahnya saya buat keterangan ketua. Oke, terlalu besar, saya perkecil kembali. Oke, kita perkecil sehingga memasuki kita sesuaikan sudutnya sehingga cukup untuk mengisi di setiap bagan ataupun bentuk yang kita buat. Oke, kemudian kita klik, kemudian kita rubah warnanya menjadi warna putih. Nah, kita blok dulu ataupun kita seleksi objek teksnya dulu. Oke, kita seleksi, kemudian kita pilih ataupun kita rubah warnanya menjadi warna putih, kemudian kita rubah jenis font ataupun hurufnya. Jadi untuk jenis font ataupun hurufnya random sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Di sini adalah sebagai contoh saya menggunakan Anton ini. Kita klik, oke, sudah jadi. Tadi kita rubah dulu bentuk hurufnya menjadi huruf kapital. Oke, kemudian kita perkecil, disesuaikan kembali, dan kita jarak sedikit huruf. Oke, kemudian kita pilih teks, kemudian kita duplikat, kemudian kita arahkan ke foto selanjutnya, kemudian kita ubah ukurannya, kemudian kita arahkan. Oke, kemudian kita klik. Oke, kemudian kita hapus dan kita ganti. Jadi untuk langkah memasukkan teksnya ini sama. Jadi caranya kita klik teks sebelumnya, kemudian kita klik duplikat, kemudian kita ganti menjadi teks ataupun keterangan yang ingin kita masukkan. Jadi cukup sekian tutorial dari saya.
mungkin ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi untuk hasil dari struktur organisasi ini dapat teman lihat nanti di akhir video. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.